Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial pada aspek interpersonal sistem hukum. Ya, sistem hukum. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu kali. Yang pertama ada Arthur Blautila Tejo Sambodo. Lalu yang kedua ada Melani Cahya Aulia. Yang ketiga ada Muhammad Hafiz Fadil. Lalu yang keempat ada Putri Lailatul Rahmawati. Oke, kita langsung ke penjelasannya aja. Let's go. Menurut Baron dan Bernie, psikologi sosial merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana dan mengapa seseorang dapat berpikir, berperilaku, dan merasakan sesuatu perasaan tertentu dalam konteks situasi sosial. Meskipun psikologi sosial memiliki cangkupan yang luas dalam lingkup kehidupan sosial, namun tetap saja fokus utama dari psikologi sosial adalah perilaku individu. Lalu ada hukum. Hukum adalah tatanan dan aturan yang dibuat oleh suatu negara dengan tujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat demi tercapainya keadilan dan kedamaian di negara tersebut. Sayangnya, dalam realitas sistem hukum tidaklah sempurna karena terpengaruh oleh berbagai faktor selain faktor objektivitas seperti persepsi, kognisi, dan emosi individu. Psikologi sosial memiliki pengaruh kuat terhadap jalannya sistem hukum, berkaitan dengan bagaimana aspek interpersonal dan psikologis dapat mempengaruhi interaksi antar individu atau kelompok di dalam proses hukum, seperti penegak hukum, juri, hakim, terdakwa, saksi, dan pengacara. Lalu kita akan membahas penerapan psikologi sosial dalam proses hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem hukum. Yang pertama, efek prosedur kepolisian. Cara yang dipakai oleh pihak kepolisian dalam menginvestigasi suatu tindakan kejahatan dinilai mempengaruhi persepsi tentang keadilan. Kebanyakan orang percaya bahwa idealnya peran polisi dalam menginvestigasi suatu kasus adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk membuktikan seseorang bersalah sebagai musuh. Namun, menurut Williamson dalam buku Baron dan Bernie, dalam suatu studi yang dilakukan oleh Scotland Yard untuk menentukan bagaimana cara yang dilakukan pengaruh interaksi interpersonal terhadap hasil persidangan. 1. Perseteruan antar pengacara. Penuntut dan pembela di dalam jalannya persidangan tidak pernah luput dari perseteruan antara pengacara penuntut dan pengacara pembela. Kedua belah pihak biasanya lebih berfokus untuk memenangkan kasus mereka masing-masing ketimbang bekerja sama untuk menemukan kebenaran. Penuntut berusaha sebisa mungkin untuk membuat si terdakwa tampak jahat, dan pembela akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat terdakwa tampak baik. Sebuah fase penting sebelum dimulainya persidangan adalah penyeleksian juri dengan metode voir dire. Ini adalah prosedur di mana pengacara dapat bertemu dan berbicara dengan calon juri untuk menentukan siapa yang paling kompeten dan netral. Tujuannya adalah agar juri yang dipilih tidak memihak salah satu dari mereka nanti. 2. Pengaruh hakim. Hakim adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk dapat mengadili dan memutuskan perkara-perkara baik pidana maupun perdata di pengadilan. Hakim yang ideal seharusnya memberikan keputusan yang objektif dan adil. Namun terkadang mereka juga dapat melakukan kesalahan dan bersikap bias. Berdasarkan teori, hakim dan juri seharusnya tidak membuat keputusan final tentang bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa sebelum persidangan berakhir. Namun, sebagian besar orang, termasuk hakim, kesulitan dalam menunda penilaian mereka sebelum akhir persidangan. 3. Efek karakteristik terdakwa dan juri. Karakteristik yang ada pada diri terdakwa dapat dilihat dan secara otomatis akan dievaluasi oleh para juri dan memberikan pengaruh pada keputusan mereka. Hal-hal penting seperti kesan pertama, stereotip, dan ketertarikan kenyataannya berpengaruh pada hasil keputusan persidangan. Was there a model or style of glove that you shipped to Bloomingdale's exclusively? Yes. Ms. Vimage, who are you employed by? Bloomingdale's.
Let me show you the glove that has been marked. Item number 9, the Rockingham glove. And this glove is exclusive to Bloomingdale's? Yes. Okay. Looking at that glove, can you tell us the name or the style? The right hand of style 70263. And what style number was that? 70263. Which glove? Eris Leatherlight Glove. During 1990, how many Eris Isotoner leather light gloves, brown in color, size extra large, did Bloomingdale's purchase? Approximately 300. Have you ever seen it sold anywhere in the world other than in Bloomingdale's? No, I have not. Is that a Bloomingdale's credit card sales receipt? Yes. So the gloves I showed you in court today then fit the descriptions given on the sales receipt? Yes. And is there a signature on the credit card receipt? Yes. Can you read that signature to us? Nicole Brown. Your Honor, at this time, the people would ask that Mr. Simpson step forward and try on the glove recovered at Bundy as well as the glove recovered at Rockingham. And I think so the jury can see, I'll ask Mr. Simpson to stand. That's People 77. Fine. Have a problem placing the glove on his hand. Sustained.